Halo teman-teman, sahabat mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan nama saya Marlinda Daten Elaine dengan NIM 8593518823. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi tugas proyek video filsafat ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Mari kita lihat bersama-sama di poin yang pertama, makna kata pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar merupakan dasar atau tiang penguat yang menopang sebuah bangunan agar bisa berdiri tegak dan kuat. Dalam dunia pendidikan, pilar mempunyai arti bahwa prinsip nilai atau landasan filosofi yang menjadi dasar penyusun kebijakan atau kurikulum hingga proses pembelajaran. Tanpa sebuah pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang mentransferkan pengetahuan tentang arah tujuan atau karakter yang jelas. Dalam pilar inilah yang membedakan pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara lain, karena di dalamnya terkandung identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini sama dengan sebuah gedung sekolah yang kokoh berdiri karena memiliki tiang-tiang beton yang kuat. Sebaliknya, pendidikan kita pun begitu sama. Selain itu juga, saat kita menerapkan kurikulum baru dengan menggunakan teknologi yang canggih atau mengubah cara mengajar, semuanya harus tetap bertumpu pada nilai dasar, yakni memanusiakan manusia. Jadi, jikalau kita hanya mengejar teknologi tetapi melupakan nilai moral, maka pendidikan itu ibarat gedung yang megah tetapi pondasinya pasir, mudah roboh saat ada masalah. Lanjut, mari kita lihat di poin yang kedua, prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Landasan utama kita tertuang ke dalam 3 semboyan terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yang merupakan inti dari filosofi pendidikan nasional. Mari kita lihat bersama-sama. Semboyan yang pertama, Ingarso Tulodo, yang mempunyai arti bahwa di depan sebagai pemberi teladan. Hal ini menekankan bahwa seorang guru atau orang tua wajib memberikan contoh perilaku, sikap, dan tindakan yang baik dan benar bagi peserta didik. Menjadi seorang guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga sebagai panutan untuk siswa. Contohnya, saat guru masuk ke dalam kelas memulai pelajaran dengan semangat dan sopan. Semboyan yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang mempunyai arti bahwa di tengah sebagai pembangun semangat. Prinsip ini yang menegaskan bahwa sebagai pendidik harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, motivasi, dan membangun kemauan serta minat peserta didik untuk belajar dan berkarya. Sebagai contoh, misalnya saat guru masuk ke dalam kelas, guru dapat mengajak siswa untuk berdiskusi, tanya jawab, dan guru dapat membangun suasana di dalam kelas yang hidup. Lanjut di semboyan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang mempunyai arti bahwa yang di belakang sebagai pendorong atau memajukan. Di sini, pendidik berposisi sebagai pendukung dan pengarah. Ketika peserta didik sudah menemukan bakat dan kemampuannya, seorang guru berdiri di belakang untuk memberikan dukungan, dorongan kebebasan untuk berkembang dan memajukan potensi anak sesuai dengan kodratnya. Ketiga semboyan ini merupakan satu kesatuan yang utuh
dalam membentuk manusia yang berbudaya, cerdas, dan berkarakter. Mari kita lihat di poin yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Dalam buku materi pokok filsafat ilmu, pendidikan nasional saat ini sedang menghadapi pergeseran yang sangat besar akibat teknologi. Mari kita lihat yang pertama, Ingarso Sungtulodo di ruang digital. Relevansinya dalam prinsip ini sangat relevan karena di era informasi yang melimpah, peserta didik sangat mudah terpapar konten yang tidak benar atau tidak etis. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus tetap menjadi teladan, tidak hanya bertatap muka, tetapi juga dalam penggunaan media sosial dan etika bermedia. Sebagai contoh, tantangannya muncul ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, interaksinya menjadi terbatas, sehingga penanaman keteladanan menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu juga, peserta didik seringkali lebih banyak meniru apa yang ada di internet daripada meniru gurunya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso dalam pembelajaran daring. Relevansinya, dalam era digital ini, semangat belajar siswa mudah menurun jika metode pembelajaran membosankan. Dalam prinsip ini, menuntut seorang guru untuk kreatif memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menjadi menarik. Oleh karena itu, literasi digital bukan soal biasa dalam menggunakan alat, tetapi juga bagaimana alat itu digunakan untuk membangun semangat berpikir kritis dan kreatif. Sebagai contoh tantangannya adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas yang sama. Di sisi lain, ada gangguan dari luar, misalnya seperti media sosial atau permainan daring. Hal ini seringkali mengganggu fokus belajar, sehingga dapat membangun semangat belajar menjadi tugas yang sangat berat bagi pendidik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani dan pengembangan karakter. Relevansinya, era digital dapat membuka peluang luar biasa bagi peserta didik untuk mengeksplorasikan minat dan bakat mereka masing-masing. Prinsip mendorong dari belakang sangat pas bagi guru, karena guru dapat berperan untuk mengarahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara positif, misalnya untuk berkarya dan berkomunikasi. Sebagai contoh, tantangan terbesarnya adalah pembentukan karakter. Dalam dunia maya, nilai-nilai kemanusiaan, kesopanan, dan etika seringkali terabaikan. Oleh karena itu, peserta didik butuh bimbingan agar cerdas secara teknologi, namun tetap memiliki karakter yang kuat dan tidak terjebak dalam penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, atau pergaulan bebas. Poin yang keempat, refleksi singkat. Sebagai poin penutup, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana pilar-pilar ini dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Mari kita lihat bersama-sama, persoalan pendidikan kita saat ini bukan soal rendahnya keterampilan teknologi, tetapi juga melainkan krisis karakter dan hilangnya arah nilai. Pendidikan yang hanya berfokus pada penguasaan teknologi tanpa melandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara
akan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, namun miskin moral dan tidak memiliki jati diri bangsa. Dalam pilar Ki Hajar Dewantara adalah salah satu jawaban yang mutlak. Teknologi hanya sebagai alat bantu, sedangkan dalam prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutpuri handayani merupakan jawaban arah pendidikan. Jika kita mampu menerapkannya dalam konteks digital, di mana guru tetap menjadi teladan yang melek teknologi, yang mampu membangun semangat belajar berbasis teknologi, dan dapat mendorong kreativitas siswa, maka pendidikan nasional kita akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di dunia internasional. Misalnya masalah pendidikan kita saat ini, lunturnya etika bermedia sosial, atau rendahnya kemampuan berpikir kritis tidak akan selesai jika hanya dengan membeli komputer canggih di setiap sekolah. Solusinya adalah kembali ke pilar Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, tanamkan keteladanan agar teknologi digunakan dengan etika. Yang kedua, bangun semangat agar siswa tidak hanya pasif menerima informasi. Yang ketiga, mendorong kemandirian agar anak bangsa bisa memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Sekian pemaparan dari saya tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih.